Mas Ganjar Pranowo, si rambut putih yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi, ya, punya statement yang menarik untuk kita bahas terkait dengan rezim Jokowi yang dianggap rezim yang perlu diluruskan. Mungkin Jokowi mengalami kebengkokan-kebengkokan. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Teman-teman, selamat datang di ruang kita bersama, ruang diskursus deliberatif yang mempromosikan argumentasi-argumentasi yang saling dipertukarkan, yang saling diperkuat untuk hadirnya sebuah pemahaman yang komprehensif, yang clear, easy to understand, mudah untuk dimengerti, ya, sehingga terjadi apa yang disebut dengan kapitalisasi pengetahuan untuk mengerti apa-apa saja di balik semua potret kebijakan yang diambil, dinamika politik di Indonesia, sehingga kita tidak gagal paham. Baik teman-teman, kita bicarakan soal Mas Ganjar, ya, yang dalam waktu belakangan ini saya dengarkan statement beliau untuk mau meluruskan, ya, yang bengkok, ya. Saya tidak tahu ya apa yang diketahui oleh Mas Ganjar, tetapi secara general, secara umum, saya akan bahas persoalan ini dari perspektif katakanlah misalkan dinasti politik. Banyak kalangan bahkan elit politik, elit PDIP, ya bahkan termasuk Ganjar sendiri, Mas Ganjar sendiri yang memandang bahwa penolakan terhadap yang disebut dengan terah Jokowi atau dalam bahasa konsep teknisnya adalah dinasti politik, ya, dari keluarga Jokowi, ya, yang saya rasa sebenarnya no problem dengan dinasti politik, ya, sejauh itu mensejahterakan rakyat. Sehingga dalam beberapa konten yang lalu saya menawarkan tentang dinasti politik no, ya, dinasti kesejahteraan yes. Artinya kita mau menggeser, ya, pengistilahan itu dari dinasti politik itu kita bicara saja dinasti kesejahteraan, bahwa di dalamnya ada dinasti politik, no problem, ya, everything is okay sejauh dia betul-betul hadir for people, for rakyat, ya, seperti itu. Nah, saya mau bahas ini dalam konteks apa yang diwarisi oleh Bung Karno, ya, yang sering disebut-sebut oleh para elit PDIP sebagai soko guru, ya. Saya kira sepakat saja soal itu. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah, kita masuk dari pintu jas merah. Pertanyaannya, siapa yang menjasmerahkan Gibran? Siapa yang menjasmerahkan Jokowi? Siapa yang menjasmerahkan Bobi Nasution? Nah, sekalipun siapa yang menjasmerahkan Kaisang? Ya, jas merah juga sih, tapi PSI. Tapi kalau untuk Bobi dan juga Gibran, ya PDIP lah yang menjasmerahkan beliau-beliau itu, sehingga jangan lupakan sejarah dong, ya. Artinya PDIP itu adalah partai yang tidak pernah berurusan dengan persoalan alergi dengan dinasti politik, karena mereka lah yang menciptakan itu, ya, bukan Jokowi. Ya, bahwa Jokowi menjadi bagian variabel yang menyetujui, yes, ya, tetapi final decision, keputusan akhirnya kan ada pada tangan ketua umum atau elit-elit di lingkar ring 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga sudahlah, berhenti, jangan bicara lagi persoalan dinasti politik, karena kalian-kalianlah yang menjasmerahkan mereka-mereka. Nah, kalau berbicara tentang persoalan apakah ya, terah Jokowi itu menghancurkan hukum, menghancurkan negara, menghancurkan politik demokrasi, ya itu sah-sah saja, ya, sebagai sebuah statement yang perlu tentu kita periksa bersama-sama, kita validasi bersama-sama, jangan-jangan ya. Tetapi berbicara tentang kedaulatan rakyat, kita tentu tahu tesis John Locke, ya, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, rakyat mayoritas, dan setiap partai politik sah-sah saja untuk mengatasnamakan rakyat sebagai partai yang memperjuangkan rakyat, peduli pada rakyat, pembela rakyat, dan sebagainya. Karena semua partai akan bicara seperti itu. Itu adalah bahasa normatifnya partai. Apakah itu benar atau tidak? Yes, ya. Tentu itu benar, ya. Jadi tidak ada orang yang tidak mengatasnamakan rakyat, apalagi bicara tentang partai politik, karena kita semua sejatinya adalah rakyat bagi bangsa dan negara kita ini. Terus yang menjadi soal adalah apa? Yang menjadi soal, kita harus tahu bahwa ada mekanisme demokrasi yang disebut dengan mesin politik, yang kita sebut dengan mesin pemilu, ya. Mesin pemilu yang menghasilkan sebuah produk yang namanya
pimpinan, presiden, ya, wakil presiden, gubernur, wakilnya, bupati, wali kota, beserta dengan wakil-wakil, dan kemudian jabatan-jabatan strategis dalam konteks politik. Ya itu kan semua ada mekanismenya, dan demokrasi itu kemudian dilabeli berdasarkan pada perolehan suara terbanyak dari semua kolektivitas atau kumpulan orang-orang yang kita sebut sebagai rakyat yang paling banyak. Itulah yang kemudian kita pakai untuk melabelkan bahwa kepemimpinan mereka itu dipilih oleh rakyat. Seharusnya semua setuju itu, dan 58% telah memilih itu, ya, Prabowo dan Gibran. Dan kita tahu bahwa cara mengukur keberpihakan apakah pemerintah itu melakukan daulat rakyat tentu akan diukur berdasarkan kinerja yang ditoreh maksudnya. Dan kita sudah tahu semua ada sekitar 72% bahkan sampai 80% tingkat kepuasan masyarakat atau tingkat kepuasan rakyat terkait dengan kinerja kepemimpinan dari Pak Jokowi. Dan itulah yang melegitimasi mengapa kemudian ya rakyat masih mempercayakan kepemimpinan kepada Prabowo dan Gibran sebagai ya pihak yang merepresentasikan atau mewakili arahan-arahan atau kehendak dari Pak Jokowi yang masih punya proyek-proyek yang sifatnya homework, ya, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk dengan ibu kota negara dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang persoalan kinerja hukum, pelaksanaan politik dan yang lain-lain, ya, ekonomi, semua ada di atas nilai yang diterima dan katakanlah boleh memuaskan publik, sehingga trust itu, kepercayaan itu masih bisa diberikan kepada Jokowi dengan tongkat kepemimpinannya, ya. Inilah yang kemudian harus kita terima, rakyat. Ada dinamika yang berkaitan dengan persoalan adanya problem institusi, problem konstitusi. Ya, kan ada lembaga-lembaga yang kemudian bisa berperan dengan hal tersebut. Jadi jangan kemudian dicampur adukan segala sesuatu salahnya Jokowi, segala sesuatu salahnya Jokowi. Termasuk misalkan kemarin kita bahas tentang persoalan keluhan KPK, kemudian bagaimana rakyat DPR yang merasa selalu ya menjadi pihak yang menghakimi dan sebagainya, sementara itu lupa introspeksi diri. Ribuan dari anggota DPR terlibat dengan judi online. Nah, itu kan yang menjadi sebuah soal. Janganlah terus-menerus difokuskan kepada Jokowi. Kalau mau meluruskan ya rezim ini, mau meluruskan bangsa dan negara ini, jangan hanya pada bertumpu pada konteks sosok Jokowi, karena itu berbicara tentang politik praktis, ya. Ya mari hadapkanlah, adililah mahkamah rakyat itu, adililah mahkamah DPR itu, ya, adililah mahkamah KPK itu, dan seterusnya, ya. Jadi jangan terus menerus rakyat ini ditarik-tarik perhatiannya hanya mengatakan bahwa everything, ya, segala sesuatu ini yang salah itu adalah Jokowi, sehingga mengatakan nawa dosa. Wah, ini sebuah istilah-istilah yang kemudian hanya menjadi dagelan saja, ya. Bahwa ada katakanlah kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diimplementasikan sesuai janji Jokowi, itu pasti yes, karena itu berbicara tentang daya dukung, ya, daya dukung sumber daya negara, ya, daya dukung politik, daya dukung kemauan masyarakat dan sebagainya. Kan ada banyak variabel-variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi bukan hanya dilihat dari variabel Jokowi, segala sesuatu diukur Jokowi. Itu sama saja ketika seorang peneliti melihat segala suatu masalah dengan satu teori, ya, dengan satu kacamata. Itu kan pemiskinan intelektual, pemiskinan wawasan, dan pembutaan tentang realitas kebenaran yang sebenarnya harus dipahami. So, karena itu saya merekomendasikan, mari kita luruskan, ya. Yang kita luruskan ini bukan Pak Jokowi, tapi mindset kita, mindset Pak Ganjar, ya, terkait dengan demokrasi ini, terkait dengan rezim ini, terkait dengan pilihan atau referensi masyarakat terkait dengan siapa yang mereka ingin dipimpin oleh siapa, dan mereka sudah memutuskan itu. Karena itu move on lah, mau posisi, mau ambil oposisi atau posisi, ya, yang penting tidak aposisi, ya.
Oposisi itu yaitu hantam sembarangan. Saya kira demikian catatan kita di hari ini terkait dengan Ganjar yang ingin meluruskan hal-hal yang sudah lurus, bukan partai politik.